Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhelatan MotoGP di Mandalika baru saja selesai. Tetapi saya sih merasa bahwa yang viral itu bukan perlombaannya, ya kan, MotoGP-nya. Yang viralnya itu ada sosok yang viral itu, seorang perempuan, ya kan. Dia seorang pawang hujan, ya kan. Itu menjadi viral mulai dari bayarannya sampai 3 digit. Artinya kalau tidak 3 digit berarti ratusan ya. Saya akan memulai diskusi kita sekarang ini dengan pernyataan dari Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto yang mengatakan bahwa hujan ini berhenti pada gelaran MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika Lombok kemarin itu bukan karena pawang hujan, tetapi karena memang itu sudah apa istilahnya, sudah waktunya berhentilah, kira-kira seperti itu. Nah, saya ke Kang Saiful dulu nih, Kang Saiful. Satu sisi kita di Indonesia beragam budaya, ya, banyak kearifan lokal. Tetapi satu sisi juga kita di Indonesia ini adalah umat Islam terbesar di dunia, di mana sebagian juga mengatakan bahwa pawang hujan itu ya tidak boleh, gitu loh. Tetapi satu sisi lagi ini kearifan lokal. Bagaimana Kang Saiful melihatnya, Kang Saiful? Ya, bicara kearifan lokal tentu ini akan terkait dengan keragaman yang ada di Indonesia ya. Makanya muncul slogan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kearifan lokal di Jawa, di Madura, di Sumatera, Sulawesi tentu berbeda-beda. Dan itu tidak menjadi soal ketika memang tidak berbenturan dengan agama. Ya. Nah, ketika ketika sudah berbenturan dengan agama, ini umat Muslim hari ini saya kira ini sedang sensitif, Kang. Karena berbagai persoalan melanda umat di Indonesia. Ada nuansa bahwa Islam ini terus-menerus berupaya didegradasi oleh berbagai pihak gitu. Saya kira itu dulu. Ya. Tapi kan kalau bicara soal kegiatan yang menggunakan jasa pawang hujan, tentu saja tidak 1-2 kali, Ya. atau banyak event lah ya. Apakah itu menjadi apa ya, persoalan? Kenapa sekarang menjadi persoalan gitu loh, ketika yang sebelum-sebelumnya enggak gitu? Ya itu tadi, karena umat Islam terus-menerus sekarang sedang digempur dari berbagai arah gitu. Ya. Jadi ketika ada hal saja yang berbenturan dengan konsep Islam, maka umat menjadi sensitif hari ini. Nah, tentu persoalannya lebih kepada expose media, saya kira. Kalau saja apa yang dilakukan Mbak Rara itu, itu tidak ditayangkan oleh Trans 7, gitu. Itu kan live ya, terus disorot. Nah, sehingga buahnya ya ini menjadi menginternasional, gitu. Kalau tidak diketahui bisa jadi ini nggak dianggap tidak masalah, karena toh katanya kan BMKG pun berupaya melakukan modifikasi hujan. Artinya ada cara lain yang memang ditempuh gitu. Kenapa nggak itu yang dimunculkan misalnya? Nah, malah sosok yang ini, maka ya jadilah polemik di masyarakat. Iya. Kang Riz, gimana Kang Riz? Setuju nggak itu? Ya, saya ingin membawa benak kita semua sejenak, terlepas daripada kacamata religius dulu ya. Kan ini kan ceritanya mungkin juga ada maksud bahwa ini sebuah saya menyebutnya arsitektur sosial. Kang Ijo, Kang Saiful. Nah, apa yang dimaksud dengan arsitektur sosial? Bagaimana simbolisasi ya, kalau kita pakai nalar mistis menjadi mistis gitu ya. Tapi saya ingin membawa kita bukan pakai nalar mistis tapi nalar kritis. Nah, nalar kritisnya apa? Bahwa dalam perspektif politik, Kang, ada yang namanya mystical epistemologi. Nah, apalagi itu adalah sebuah pendekatan di mana bonding ethics ya, bonding politik secara arsitektur sosial itu kan berarti bangunan sosial ya. Rancang bangun sosial kita memang membutuhkan kearifan lokal, satu itu jelas ya. Tapi kemudian pada saat ini memang diorkestrasi dengan nalar mistis ya, jadi kesana gitu. Padahal ini kan maksudnya adalah sebuah simbolisasi budaya, sebuah keunikan. Loh, apresiasi dunia internasional terhadap ini bagus kok. Bahwa ini sebuah keunikan Indonesia yang nggak bisa didapatkan mungkin di tempat lain gitu ya. Bagaimana kombinasi kemodernan
GP gitu ya, bisa juga ada maksud unsur ininya. Mungkin kalau bahasa terminologi klinik yang digunakan kan jadi negatif. Padahal pada saat kita bicara ini sebagai simbol kebudayaan, simbol keragaman budaya kita ya bagus. Tapi lebih mementingkan persepsi yang dibangun oleh dunia internasional ataukah lebih mementingkan di dalam gitu loh, Kang Riz? Artinya di dalam itu bahwa tadi kalau dalam konteks bahwa ini apakah bisa menyesatkan gitu loh, di mana Indonesia menjadi umat Islam terbesar di dunia gitu loh, pemahaman yang menyesatkan gitu, apa yang lebih penting gitu? Sesat pikir sebetulnya bukan dibangun dari mistis ya, sesat pikir justru dibangun dari pola pikir yang sesat. Nah, ada logical fallacy namanya, Kang Ijo. Logical fallacy adalah kesalahan berlogika. Nah, itu makanya saya bilang ini jangan dibawa pada nalar mistis, tapi nalar kritis. Oh, secara kritis bisa diartikan bahwa ini sebenarnya sebuah lem dari benturan komunitas sosial, sebuah perekat dari class of civilization gitu misalnya. Ya positif. Ya. Lalu bagaimana nih Kang Ipul ketika bicara tadi misalkan Kang Riz mengatakan bahwa ya ini lebih kepada aspek kultural ya kan yang ingin dibangun di dunia internasional gitu, bahwa oh Indonesia tuh ada yang kayak begini gitu. Ya, ini menjadi ramai di media internasional sosok Rara ini, tentu jelas juga karena prestasi pembalap Indonesianya nggak muncul, nggak ada. Ya, saya nggak tahu tuh, ada nggak tuh yang pembalap di MotoGP Mandalika di Indonesia? Kayaknya nggak ada ya. Itulah akhirnya karena tidak ada prestasi yang bisa ditonjolkan, gitu. Akhirnya yang ditonjolkan yang aneh-aneh itu. Prestasi budaya. Nah, kalau bagi saya sebenarnya begini kan, ada ritual, ada spiritual. Spiritual ini tentu kaitannya dengan agama. Ya. Nah, kalau ritual ini memang kaitannya dengan budaya. Ketika dua hal ini tidak bersinggungan, ya tidak ada masalah. Oke. Fine saja gitu. Silahkan saja. Tapi ketika berbenturan, ini benturan. Kenapa? Karena anggaplah dalam konsep Islam itu doa khusus untuk meminta tidak hujan dulu atau malah digeser dulu hujannya, itu ada gitu. Doa khususnya ada. Ustadz Adi Hidayat juga sudah mengajarkan di berbagai videonya kemarin tentang hal itu. Nah, maksud saya begini gitu. Kalau yang dimunculkan ya karena tadi kembali lagi ke kalimat Kang Ijul di awal, karena umat kita di ini mayoritas Muslim, bahkan terbanyak di dunia. Kenapa nggak yang dimunculkannya itu ulamanya, ustadznya gitu? Nah, bukan karena begini, ketika dilakukan oleh seorang Rara dengan sesajen, bahkan di situ ada rokok Promile, itu kan jadi sorotan juga. Kenapa rokoknya Promile? Kenapa nggak Sampurna? Gitu kan. Biasanya Samsu. Nah, kenapa kan gitu? Harusnya yang lebih ampuh itu Samsu. Ya banyak juga netizen yang bilang itu gara-gara bukan Samsu sih rokoknya. Jadi aja pawang hujan kehujanan gitu. Nah, artinya begini, jadi apa yang dilakukan dengan ritual sesajen yang itu akan masuk pada perbuatan musyrik. Nah, sedangkan perbuatan syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maka umat Islam ini betul-betul biasanya berhati-hati urusan akidah ini gitu. Iya. Nah, kan ini juga menjadi persoalan serius bangsa kita ketika kemarin misalkan staf sus Jokowi, perempuan pakai jilbab menikah dengan laki-laki beda agama, Katolik, paginya dengan akad secara Islam, kemudian siangnya di katedral. Itu kalau itu persoalan pribadi mereka nggak ada masalah, silakan saja gitu kan. Itu sudah kita bahas. Toh di yaumil akhir nanti dihisabnya satu-satu kok. Ini masalahnya dia ini lingkar satu istana gitu. Dia memberi contoh yang tidak baik. Mencederai akidah Islam gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kemudian terus tersulut. Jadi saya kira ini situasi sensitif yang harusnya penguasa paham, sehingga janganlah bermain-main di wilayah itu gitu. Mau melakukan ritual terkait budaya segala macam ya monggo silakan, tapi jangan yang bersentuhan dengan agama gitu. Apakah bisa dibilang kurang bijak gitu melihatnya kalau memang ini adalah direncanakan? Apakah kurang bijak melihat aspek mana yang ingin
apa ya, kalau bukan framing, kalau framing kesannya bagaimana gitu kan, yang ingin dipublikasikan gitu loh. Itu sangat direncanakan loh. Oh, itu sangat direncanakan. Karena pemilihan Rara aja itu yang milihnya Erick Thohir langsung. Dan siapa Rara? Nah, ini kan netizen pintar tuh, dia mencarilah jejak digitalnya. Oh, dia ada foto salaman sama Jokowi. Oh, dia pernah memberikan statement agar Munarman dihukum seberat-beratnya. Nah, ini kan sensitif lagi gitu. Kumaha Kang Riz. Ya, ini memang fakta menarik ya. Jadinya politik di lingkaran mistis nih kalau dibawa sana. Tapi saya mengingatkan kita semua gitu ya, bahwa kan di sela banjir negatif arus informasi, ceritanya kan ini sebuah itikat baik lah ya, kalau dipandang ke sana bahwa ini sebuah itikat baik untuk benturan peradaban tadi itu bisa dijahit dengan ya sesuatu yang memang orang katakan itu unik, menarik, tapi terlepas daripada kacamata keyakinan misalnya. Kan kita tetap bicara tadi ya, keragaman keyakinan. Nah, pada saat ini memang ditafsirkan dari kacamata religius gitu ya, kacamata seorang muslim seperti saya misalnya, ya memang sih ada sedikit tanda tanya gitu ya. Kenapa kok ini menjadi simbol yang resmi jadinya? Tapi pada saat kita memandang ini dari kacamata budaya misalnya bahasa budaya atau komunikasi budaya sebenarnya masuk juga sih gitu ya. Karena pada saat ini kan sebetulnya sebuah budaya kenusantaraan katakanlah begitu ya. Makanya saya balik lagi, ini adalah sebuah arsitektur sosial, bagaimana perbedaan kacamata tadi, perbedaan jaket, perbedaan topi mungkin bisa direkatkan dengan sesuatu yang memang dianggap, kan banyak loh festival-festival olahraga, festival-festival kenegaraan yang memang menonjolkan South Africa misalnya dengan tariannya. Kan tidak mesti bahwa misalnya bahwa tarian tersebut masuk ke dalam identitas ataupun religi politik. Justru yang lebih bahaya secara politik adalah manakala kultus misalnya nih, ada seorang peneliti Amerika bilang bahwa Huntington misalnya bilang kita ini state of Java misalnya. Nah, apa bedanya misalnya Rara gitu misalnya dengan ada seremoni di situ harus selalu dengan salah satu identitas etnis saja yang dipertontonkan menjadi seremoni budaya resmi pemerintah kan. Nah, di sini sebetulnya yang ingin dicobakan adalah bagaimana keragaman ini juga bisa masuk. Salah satunya adalah mungkin ya nilai-nilai ritual, ritus gitu ya. Ritus ini kan memang kalau misalnya dipandang secara kebiasaan, custom, adat, tradisi kan masuk juga. Iya. Ya, bahwa pengambilan keputusan berbasis riset itu diperlukan pemerintah saat ini. Misalnya penjelasan mistis kan tidak perlu selalu harus hubungannya dengan nalar klinik ya. Nalar mistis misalnya metafisika itu bisa menjelaskan dengan cukup lebih edukatif nih. Oh, ternyata paduan kekayaan budaya Indonesia itu juga bisa dijelaskan secara metafisika, para psikologi gitu ya. Pada saat kita misalnya sedikit menoleh bagaimana western gitu ya, menggambarkan ini gitu ya, bagaimana misalnya Maradona atau pemain-pemain Brazil juga pakai semacam ini. Tapi kan itu jadi betul-betul jadi sebuah penyemangat saja. Jadi spirit mistisnya tidak dikaji sebagai sebuah penyimpangan atau logical fallacy-nya, jangan sampai itu dijadikan logical fallacy atau sesat pikir, tapi sebuah spirit untuk memadukan kebersamaan gitulah kira-kira. Ya. Baik. Kang Riz, Kang Aipul, terima kasih. Sahabat, tentu saja dalam setiap persoalan yang muncul di hadapan kita tergantung bagaimana kita melihatnya. Dari perspektif mana kita akan melihatnya. Kalaupun toh kita sudah memilih dari perspektif tertentu, perlu dikaji lagi lebih dalam, baik buruknya. Penilaian tentu saja ada pada diri Anda. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.